Lanjut nomor 2, ini soal simple banget walaupun pernah keluar di tes PTN. Jadi itu membuktikan bahwa tes-tes PTN sebetulnya kadang-kadang itu nanya hal-hal basic kayak gini nih. Tapi kalau kita udah tahu, misalnya gini, oh gue ngapalin DNA, gue ngapalin genetik, ngapalin persilangan banyak, tapi ternyata nggak kuat basicnya, akhirnya jadi kayak gini. Kalau misalnya sekarang gue mau bedain 3 hal nih. Ini ketika jadi tipis, namanya apa? Ada yang tahu bentuk ini ketika masih tipis namanya adalah kromatin. Sekarang ketika benda ini menebal, ketika mau belahan profase, namanya jadi kromosom. Som itu artinya adalah body. Tin, ya gue menerjemahkan sebagai ya bentuknya kecil. Nah, si kromosom ini nantinya akan menduplikasikan dirinya sendiri, jadi kayak gini kan. Oke, namanya jadi apa? Nah, bagian ininya, nah ini adalah namanya lengan kromatid. Sedangkan total semuanya di sini namanya adalah tetrat. Nah, ini sama ini namanya adalah sister kromatid. Bisa dibilang sister kromatid. Nah, sekarang kalau di sini DNA-nya di mana? DNA itu letaknya di dalam sini nih. Jadi tadinya kan di dalam sini kan DNA-nya kan. Kenapa panjang? Karena dia belum uol-uol. Nah, ketika di sini dia tuh udah ngeringkel-ngeringkel. Lo kalau mau tahu berapa panjang DNA di dalam ini, sekarang bayangin deh. Satu sel aja ya, di satu sel itu kan terdapat 46 kromosom kan. Di 46 kromosom, itu total DNA kalau dipanjangin, itu panjangnya sekitar 3 meter. Wah, nggak angkanya nggak mencengangkan banget ya. Iya, kalau lu ngitungnya cuma satu sel, coba ngitung 1 triliun sel di dalam 1 triliun sel di dalam badan lu dan lu jembrengin semua. Kalau semua selnya dibuka dan DNA-nya dijembrengin, orang itu bakalan mati. Gue pakai joke-nya Neil deGrasse Tyson ya. Harusnya pakai ini nih, hak cipta dia. Oke, gue lanjut sini. Nah, sekarang gue mau lanjutin ke DNA sini kan. DNA ini nih kalau gue terusin ke bawah, bentuknya tuh kayak gini nih. Nah, kepanjangan. Jadi malah nggak gambar nukleotidanya. Nah, ini kalau diterusin, itu dia akan bentuknya satuan-satuan, karena tadi dibilang ya, DNA itu sebetulnya adalah polimer. Kalau gue bilang kata-kata polimer, berarti lu udah menduga kan bahwa dia tersusun atas satuan-satuan kecil yang namanya monomer. Kalau gitu, si DNA ini, oke ini langsung nyatu lagi ya. Ini kan ada rantai-rantainya. Oke, satuan yang gue lingkarin ini, di bagian ini, kalau di zoom, sekalian nah. Di zoom di bagian kanan, bentuknya tuh kayak gini. Ada fosfatnya, ada gula ribosa atau deoksiribosanya, dan ada basa nitrogen. Ini adalah gulanya, ini adalah fosfat, ini adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogen inilah yang beda-beda. Ada adenin, timin. Kalau DNA itu apa? Sitosin sama guanin kan. Jadi gini, kalau ada orang bilang, kalau gitu gen di mana letaknya? Gen adalah bagian dari DNA, dari sini ke sini nih. Jadi kalau gue pengen bikin analogi yang tepat, yang lebih tepat tuh jadi kayak gini misalnya. Kalau misalnya gue gambar ada buku, terus yang berharga sebenarnya apa sih? Bukunya apa informasi dalamnya? Informasi. Kalau lu lihat buku-buku luar negeri, satu buku pocket books itu aja, novel itu harganya sekitar, ya terakhir, ini tahun berapa ya? Kalau rekaman ini didengar 1000 tahun lagi mungkin akan beda. Satu buku itu harganya 85.000 novel. Tipis pocket books. Nah sekarang kalau lihat, ini harga kertasnya sendiri nggak segini kan? Tapi karena di buku ini ada editornya, di buku itu ada autornya, di buku itu ada, wah macam-macam deh. Gini. Nah sekarang kalau gue mau bikin analogi, DNA itu adalah buku itu sendiri. Dalam artian kertasnya, bahannya. Sedangkan informasi itu adalah benda yang abstrak. Informasi itu adanya di bagian sininya nih. Bagian ininya nih. Susunan basa nitrogen itu merupakan huruf-huruf yang ada di sininya. Jadi kalau misalnya, mungkin nggak lu memindahkan informasi DNA ini ke dalam, ambillah ke dalam flash disk. Mungkin banget. Informasi DNA ini lu pindahin ke dalam flash disk, terus lu taruh dalam komputer, jadi lu punya informasi gimana ngebikin lu sendiri. Oke? Nah, sekarang penjelasannya udah selesai, basicnya gue balik lagi. Berarti monomer dari DNA, apakah itu RNA? Bukan. RNA itu adalah benda yang lain. RNA biasanya itu letaknya adalah single helix, satu helix ini yang di buku-buku ya gue cerita ya. Walaupun sekarang ditemuin RNA yang double helix. Dan kalau tadi DNA adalah A, T, G, C, RNA tuh diubah bagian T-nya. Dia nggak punya basa timin tapi basa urasil.
Oke, kan? Karena DNA sama dengan RNA kan, tingkatnya tuh sama. Nukleotida, oke ini dia. Karena satuan ini adalah nukleotida. Di gambar gue ini ada berapa nukleotida? Satu yang gue lingkarin, terus dua di sini, 3, 4. Jadi ngitung nukleotida tuh setiap satuan ada fosfat, ada basa nitrogen, dan ada gulanya. Oke, berarti jawabannya yang ini. Protein, beda banget ya. Kalau lu udah belajar biokimia, pasti tau protein adalah kelas molekul yang sangat beda dengan si asam nukleat. Jadi kalau kelas molekul di biokimia lu belajar cuma 4 doang kok, karbohidrat, protein. Yang ketiga adalah lipid, yang keempat itu adalah asam nukleat. Udah, cuma gitu doang. Jadi kalau semua molekul dalam tubuh lu itu cuma terdiri dari 4 ini doang, kombinasi 4 ini aja. Plus air lah, tambahin 1. Oke, basa nitrogen. Jelas nggak ya? Basa nitrogen adalah bagian dari nukleotida. Di sini kan, basa nitrogen. Gula pentosa, bagian juga dari basa nukleotida. Oke, jawabannya jadi yang B.